Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk keuangan dari Gemini. Keuangan Gemini dari tanggal 15 sampai dengan 30 September tahun 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan kamu bisa artinya saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, dan bisa juga kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian mau coaching, konsultasi, dan personal reading, bisa langsung menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan-readingan lainnya, baik keuangan, karir, percintaan, dan games lainnya, bisa langsung ke playlist ya. Di sana sudah saya readingkan semuanya, tinggal kamu pilih aja. Dan kalaupun yang kamu cari belum ada di playlist, berarti memang belum saya readingkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Gemini, berikan energi kamu ya. Keuangan kamu dari tanggal 15 sampai 30 September tahun 2022. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya kocok kartu dan saya baca doa. Inilah energi kamu Gemini. Maaf, di sebelah ada renovasi ya, semoga suara saya masih bisa terdengar jelas ya. Oke ya, kita sisihkan dulu kartu yang masih tertutup dan kita baca kartu yang sudah terbuka. Saya lihat di sini keuangan kamu ya, ada beberapa dari kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun mungkin kamu baru resign ya, ataupun juga saya lihat di sini ada yang belum mempunyai pekerjaan, akhirnya membuka lapangan usaha ya, sehingga hasilnya pun nampak ya, walaupun memang kalau dibilang tertatih-tatih ya. Ada pun juga saya lihat di sini yang belum menerima gaji, belum menerima tunjangan, akhirnya bisa menerima ya. Ada penundaan ya, akhirnya bisa terbayarkan. Adapun saya lihat juga di sini yang dulunya masih kabur-kabur gitu, abu-abu. Kalian punya contoh diterima atau tidak di kantor ini gitu, akhirnya diterima juga ya, artinya penantian kamu bisa terbayarkan. Adapun juga yang saya lihat di sini beberapa proses administrasi, mungkin kamu ada mencairkan sesuatu, entah deposito kamu, entah asuransi, entah mungkin jam sostek tenaga kerjaan ya yang masih tertunda ya, ataupun mungkin menunggu prosesnya ya, artinya
sudah menjalani proses administrasi, tapi untuk pencairannya nih masih ditunggu-tunggu, akhirnya bisa terwujud ya, saya lihatnya seperti gitu. Jadi ada beberapa dari pencapaian kamu yang ditunda ataupun belum terbayarkan ya, akhirnya bisa dibayarkan ya. Tetapi saya lihat juga di sini ada pengeluaran tak terduga juga pun banyak ya, entah dari biaya pendidikan, biaya pekerjaan baru, yang modal baru ya, yang ibaratkan planning yang kamu sudah ya budget-budgetkan ya, dalam artian contohnya kalau saya punya uang segini berarti saya harus kerjakan segi ini. Jadi memang pos-posnya sudah ada ya. Jadi ya walaupun masuk, keluarnya juga sudah ada antri, karena ya itu kebutuhan ya. Terutama saya lihat di sini bidang usaha ya, pekerjaan juga. Terus ada beberapa dari kalian yang memang contohnya properti ya, dalam artian mungkin kamu konten kreator, ataupun mungkin di bidang entertain, ataupun mungkin di bidang jasa ya, mungkin salon ataupun dekorasi ya, kamu ingin menambahkan properti itu yang penunjang karir kamu, penunjang kerja kamu ya. Karena saya lihat di sini kamu kreatif ya, kamu orangnya juga mau membuat suasana kamu, hati kamu nyaman dengan ya barang-barang baru juga, jangan yang bosan gitu ya. Entah kalau macam contoh kamu dekorasi ya, kamu harus membelikan produk-produk yang kekinian, contohnya bunga-bunga yang baru ya, mungkin motif-motif baru ya, yang sederhana tetapi bisa diterima di masyarakat gitu ya. Mungkin dekorasinya ditambah ya, bunga-bunganya atau lampu-lampu hiasnya, ataupun dia punya properti atau kamu di bidang fotografer apa ya. Jadi kamu keluarkan barang itu juga, membeli barang juga itu ada maksud, bukan hanya sekedar membeli ataupun hanya sekedar happy aja untuk pemborosan, tidak ya. Jadi kamu berusaha untuk bisa ada impactnya, ada timbal baliknya dari yang kamu keluarkan gitu untuk masa depan ya, saya lihatnya gitu. Karena memang Gemini ini orangnya memang terkadang apa ya, pemikirannya itu dia sabar, dia agak sedikit ngegas ya, bukan gimana ya, diam tapi ngegas. Maksudnya gini, ibaratkan kamu tuh kayak macam singa gitu ya, diam-diam, tetapi kalau seandainya kamu marah ya sudah marah besar gitu ya, sampai orang kaget juga ya. Ibaratkan limitnya langsung bagaimana gitu ya. Jadi ya orang tidak bisa main-main dengan kamu, tapi kamu pun hatinya sangat baik walaupun kamu memang dicurangi ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang dicurangi. Yang tadi saya bilang juga ada keterlambatan, kamu tetap sabar. Walaupun hati kamu bergejolak ya, mau menuntut hak kamu, tetapi saya lihat di sini kamu lebih sabar, lebih tenang, dan akhirnya pun terbayar. Dan kamu pun saya lihat lebih enjoy aja ya. Kamu tuh orangnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu makan hati ya, tidak mau terlalu ambil pusing ya. Dewasa, saya lihatnya kamu dewasa. Dan ada pun saya lihat di sini yang baru habis berpergian ya, kamu stres ya, ataupun mau ingin meluangkan waktu untuk diri sendiri ya, dengan cara berlibur, dengan cara mungkin membeli sesuatu yang kamu sukai, dan juga yang apa ya, kalau dibilang barang-barang mungkin buku ataupun apa yang menunjang karir kamu ya. Ada yang sekolah juga di tempat yang kamu favorit ya, yang kamu sukai, dan itu mengeluarkan banyak biaya juga ya, saya lihatnya gitu. Dan akhirnya banyak pengeluaran itu kamu sudah barang apa yang kamu inginkan sudah terwujud, akhirnya kamu sekarang kosong lagi gitu. Jadi ibaratkan Gemini ini kalau ada uang ada, kalau tidak ada ya tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi kamu nabung sampai banyak ya, habis 1 hari atau 1 minggu ya, habis itu bingung ya. Tetapi memang kamu rezekinya bagus. Kenapa? Karena kamu orangnya tidak pikir-pikir, aduh rezeki saya kurang lagi, aduh gitu ya. Jadi kenapa rezeki kamu bagus? Dikarenakan kamu orangnya ikhlas ya, dan kamu mau action, kamu mau kerja, bukan hanya berpangku tangan merenungi nasib ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang apa ya, berusaha untuk mencari pekerjaan baru ya. Adapun yang sudah bekerja, dia mau mencari penghasilan tambahan lagi, dan memang tidak mudah. Tetapi saya lihat di sini kamu enjoy, kamu membuat diri kamu bahagia aja untuk mencari pekerjaan yang sesuai yang kamu inginkan, ataupun juga kamu mendapatkan pekerjaan yang walaupun sebenarnya bukan basic kamu ataupun bukan bidang yang kamu sukai, kamu tetap bekerja secara profesional ya.
Karena memang saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mempunyai hutang, ada juga yang sakit ya. Jadi mau tidak mau butuh biaya, entah kamu entah keluarga ya. Jadi kamu bantu. Adapun juga yang saya lihat di sini usahanya tutup ya, tapi kamu berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya membuka usaha baru ataupun mungkin usaha sama tetapi di tempat yang baru. Jadi kamu berinovasi untuk em, memikirkan apa yang harus saya lakukan ke depan ya, apakah saya tetap bertahan, apakah saya harus uh, banting setir ke pekerjaan lain ataukah ke tempat yang lain karena kondisi di tempat ini sudah kurang bagus gitu ya. Saya lihat kamu enjoy aja walaupun memang banyak tekanan, banyak orang-orang di sekeliling kamu, entah di pekerjaan, entah di rumah, entah di kampus, entah pokoknya di sekeliling kamu itu yang di sekitar tuh toksik. Kenapa? Karena membanding-bandingkan kamu dengan diri orang lain ataupun mungkin kamu sendiri yang membandingkan diri kamu dengan orang lain itu. Ya, terutama bidang ini ya, pencapaian hasil. Entah mungkin dia punya sepatu baru, HP baru, terus pergi kemana gitu ya, sehingga kamu berusaha untuk bisa juga mengikuti energi mereka, ingin mempunyai seperti yang apa yang mereka capai, apa yang mereka sudah beli gitu ya. Ya karena kamu juga berpikir bahwa ya saya juga harus punya, karena yang itu juga bisa menunjang karir saya, menunjang kepedean saya gitu di depan klien. Kalau saya nggak punya apa-apa, wah otomatis klien pasti lebih memilih si A, si B, si C gitu ya. Jadi kamu ke teknologi dan fashion ya. Saya lihatnya kamu berorientasi ke situ, walaupun memang saya lihat kamu menikmati, tetapi ya itu harus tabung juga. Kenapa? Jangan kita meremehkan apapun ya. Memang saya tahu kamu optimis karena kamu pekerja keras, dan saya lihat kamu banyak sumber-sumber tak terduga, walaupun memang tidak pasti ya, dalam artian banyak yang bisa membantu kamu, banyak yang bisa kamu andalkan, tapi itu pada saat sudah kamu nggak mampu, pada saat kamu masih mampu kamu kerja ya. Jadi kamu bukan hanya orang apa ya, kamu bekerja dulu, kalau tidak ada kamu santai aja, artinya kamu tidak khawatir. Kenapa? Karena ada yang membacking kamu, entah mungkin orang tua, entah mungkin saudara, entah mungkin rekanan yang sudah dari pihak bank ataupun apa yang bisa membantu kamu. Jadi ibaratkan ya ada jalan keluar tersendiri untuk kamu gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih enjoy saja pada diri kamu, jangan pernah berpikir negatif ya. Ingat ke depan memang banyak lika-liku ya, kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, kamu harus bisa mengontrol keinginan nafsu untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ya, harus menginginkan sesuatu yang perlu ataupun yang lagi dibutuhkan. Jangan menginginkan sesuatu yang hanya keinginan kamu ataupun barang-barang yang tidak terlalu penting ya. Dahulukan semua kebutuhan dibandingkan keinginan bisa, tetapi untuk sekarang jangan. Kenapa? Kebutuhan tak terduga lebih banyak, kamu harus lebih banyak menabung ya. Gaya hidup itu sebenarnya murah saja ya, karena sebenarnya kita punya artinya kamu ya, tetapi karena kamu berpatokan pada yang lain ya, jadi otomatis ya gaya hidup kamu agak sedikit mahal gitu, dikarenakan kamu berpatokan dengan orang lain, padahal sebenarnya gaya kamu biasa-biasa aja sebenarnya ya, tetapi karena tuntutan lingkungan ya dan gengsi juga ya. Tetapi saya lihat kamu enjoy ya, walaupun memang ada beberapa dari kalian yang ada sedikit berhutang ya, tetapi kamu bisa membayarnya dengan baik, sedikit demi sedikit bisa melunasi ya. Saya lihat kamu enjoy, kamu bisa memberikan energi positif pada diri kamu friendly, banyak sahabat yang sebenarnya bisa menolong, tetapi hati-hati juga karena banyak sahabat nanti yang akan bisa mencurangi kamu dikarenakan kompetisi ya. Harus hati-hati ya, jangan terlalu percaya pada siapapun ya, terutama orang-orang yang di sekeliling kamu ya, karena terkadang kalau ada masalah ataupun mungkin posisi sahabat-sahabat atau orang-orang itu tertekan, dia bisa menjerumuskan kamu. Jadi harus hati-hati, percaya diri ya, walaupun memang kamu dalam kondisi yang terpuruk sekalipun ya, kamu harus tetap bahagia ya. Kenapa? Karena bahagia itulah kunci dari pemancing rezeki ya. Ingat, kalau kita sehat, kita bahagia, ini pasti kita akan tidak sakit-sakit gini. Dalam artian gini, kalau kamu mau sehat,
tidak sakit-sakitan, berbahagialah ya. Orang berbahagia pasti akan lebih mempunyai semangat hidup, lebih produktif, lebih menikmati kehidupan, lebih bisa menjadi berkat buat sesama ya. Kalau kamu sakit untuk diri sendiri aja nggak beres, apalagi mau urus orang, apalagi mau urus rezeki. Rezeki pun gak akan datang. Kenapa? Karena rezeki itu energi. Ibaratkan kamu mau manggil orang itu kan perlu energi, berteriak, suara, sama rezeki dengan pikiran kamu, hati kamu ya, memancing dengan yang bersih, yang bagus ya. Kalau hati kamu bersih, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau hati kamu kotor ya semua akan jadi keruh begitu ya. Susah mendapatkan rezeki dan macam-macam. Selalu berjuang ya. Ingat, kebutuhan tak terduga banyak ya. Dan jangan pernah meminjamkan uang ke siapapun ya. Dan ada memang di sini saya lihat sedikit masalah, mungkin pasangan yang meminjamkan ke saudara, meminjamkan ke keluarga ya, jangan ya. Mungkin itu terakhir kali aja, dikarenakan nanti baliknya susah gitu ya. Harus bisa optimis, harus bisa mempunyai prinsip juga bahwa saya harus tegas pada diri saya. Kenapa? Dikarenakan kalau kamu tidak tegas pada diri kamu ya otomatis nanti ke depan yang susah kamu sendiri. Apalagi bicara pinjam meminjam ya. Kalau kamu punya hutang ya sudah, kamu harus lunasi. Kalau kamu punya piutang ya nagih. Kalau kamu nggak nagih ya sudah, anggap hibah. Harus berani ya. Itu terkadang memang seperti gitu, kita terkadang meminjamkan orang uang tapi malah yang dipersulit kita. Makanya saya bilang tadi jangan ada pinjam meminjam lagi ya, terutama entah properti ya, bisnis ya, entah uang, entah mungkin pinjam kendaraan untuk bisnis dan macam. Karena di sini saya lihat ada kasus penipuan ya, makanya kamu hati-hati sampai ke ranah hukum ya, seperti gitu. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu. Apakah masih ada? Kita kocok lagi kartunya. Pesan untuk masalah keuangan kamu ya. Oke, kita ambil dulu nih. Tuh, universe berpesan kepada kamu ya, harus bisa lebih banyak belajar. Harus bisa banyak belajar, mendengarkan ya. Terkadang itu kamu itu malas tahu ya dengan masukan-masukan, dikarenakan kamu berpikir bahwa orang-orang itu adalah toksik yang membuat kamu stres ya. Padahal sebenarnya orang-orang toksik itu yang baik-baiknya di kamu ya, malah protein kamu ya, mau happy-happy aja. Orang yang terkadang mungkin kamu anggap toksik, marah-marahin kamu ya, memberikan itu sebenarnya mereka tuh peduli, sangat-sangat peduli. Jadi jangan sampai kamu salah kaprah ya, dikarenakan kebanyakan orang yang memang mungkin caranya salah ya, tapi sebenarnya mereka mau yang terbaik buat kamu ya. Terutama mungkin saudara, mungkin orang tua ya. Kamu harus bisa mendengarkan nasihat mereka ya. Entah dia memberikan nasihat dalam bidang keuangan, karir, percintaan dan macam-macam. Kamu harus dengar. Universe berpesan banyak mendengar dibandingkan banyak berbicara ya. Terkadang kamu itu banyak ya pendiam juga, tapi kalau bicaranya juga kadang-kadang ini kan dengan situasi dan kondisi ya. Kalau kamu dengan orang yang gokil kamu akan cerewet, tapi kalau dengan orang yang pendiam kamu akan juga pendiam. Tetapi dalam tanda kutip kamu sekarang itu nggak usah terlalu banyak dengan orang-orang toksik.
Terkadang kamu berpikir bahwa si B ini dia toksik, padahal dia peduli, sangat-sangat peduli. Mungkin caranya salah, dia marah kamu, bukan marah, maksudnya dia mungkin menasihati kamu dengan mungkin caranya dengan agak sedikit ngegas, dan kamu akhirnya berpikir bahwa dia memarahi kamu, padahal sebenarnya tidak. Dia saking pedulinya sama kamu sampai menggebu-gebu, sampai kentara kayak emosi, padahal tidak ya. Tetapi malah kamu abaikan. Jangan ya, ingat sesuatu yang baik itu mungkin terkadang pedas, tetapi itu yang bisa membuat kita bisa menjadi orang yang berhasil ya. Dengar kata orang tua, dengar kata kakak, adik ya. Adik juga bisa didengarkan kalau dia benar ya. Bukan hanya kakak benar, kakak selalu benar, tidak ada. Sekarang ini orang semua sudah pada pintar-pintar ya, semua bisa berbicara ya, sudah bebas berbicara. Karena apa? Sosial media tambah banyak, mereka punya pengetahuan bertambah ya. Dan saya lihat di sini kamu harus juga hati-hati dengan orang-orang di sekeliling kamu yang terkadang hanya membawa malapetaka buat kamu. Jadi hati-hati memilih partner ya, karena takutnya di awal bagus, di akhirnya itu akan ribut-ribut ya. Jadi kalau kamu mau kerja sama dengan orang, harus pikir-pikir dulu ini orangnya bagaimana. Jangan asal kerja sama dengan orang yang tidak dikenal ya. Kamu harus bekerja sama dengan orang yang dikenal, apalagi meminjam uang dengan orang yang tidak dikenal. Jangan sekali-sekali ya. Ini saya lihat gitu, ada yang pasangan juga ya, meminjamkan ke pasangan, pacar atau siapa yang tidak jelas ya, mungkin barusan ketemu di sosial media sudah pinjamin ya. Jangan ya, itu modus aja itu ya. Dan saya lihat di sini ada ketidakadilan kepada kamu, akhirnya bisa terungkap ya. Kamu mendapatkan keadilan, entah mungkin kemarin kamu dicurangi, akhirnya kamu mendapatkan keadilan. Entah barang kamu ambil ya, akhirnya dikembalikan ya. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya kamu mau punya piutang ya kamu tagih, kalau kamu tidak tagih ya anggap aja itu hibah. Makanya saya bilang kamu harus berusaha untuk aktif juga menagih. Tapi kalau seandainya kamu mempunyai hutang ya kamu bayar gitu, jangan tidak bayar ya. Ingat karma ya. Jadi kamu bagus bulan September akhir-akhir ya. Gaji pun yang saya bilang tadi belum dibayarkan, akhirnya ada dibayarkan, penundaan ya. Jadi semua yang di awal itu yang agak bikin repot kamu, agak bikin bimbang kamu, agak bikin stres kamu, akhirnya bisa sedikit demi sedikit diselesaikan di akhir ya. Oke, semoga itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga resonate dan hidup kamu jauh lebih baik. Saya doakan ke depan kita pun semua akan lebih baik ya. Oke, terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.